gaya yang bekerja pada sumbu Y dan X, Fy dan Fx. Ini adalah Fx. Nah, gayanya adalah 90 Newton. Untuk mencari gaya yang bekerja pada sumbu X dan Fy itu Fx sama dengan gayanya adalah 90 dikali sudutnya sin 20. Kenapa sin? Karena ini berseberangan dengan sudutnya, Fx-nya. Jadi sin. Berbeda dengan Y, karena sudutnya terhadap sumbu Y, jadi gaya dikali cos 20. Nah, tinggal dihitung. 90 sin 20 itu 30,78 Newton, dan 90 cos 20 itu 84,57 Newton. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan gaya terhadap sumbu X dan Y, kita mencari lengan pada sumbu X, lengan X dan lengan Y. Nah, dimana untuk mencari lengan X ini, kita tentukan dulu titiknya. Ini titik yang pertama O, ini titik yang kedua A, dan ini titik yang ketiga adalah B. Nah, dimana untuk mencari lengan X ini, kita jumlahkan saja semua lengannya, yaitu mulai dari lengan AB dulu ya, ABX ditambah sama AOX sama dengan. Nah, untuk mencari lengan AB ini, kita tinggal mengalihkan panjang lengan dikali sudutnya. Panjang lengannya ini adalah ini X ya. X itu 200 mm. Nah, panjang lengan dikali dengan sudutnya ini berapa? Untuk mencari sudut ini, itu tinggal menarik garis sumbu ini. Kenapa bisa? Karena ini adalah garis lurus dan ini dia sejajar dengan sumbu X, jadi ini bisa digeser ke sini. Jadi ini adalah 10 derajat. Jadi sudut di sini adalah 10 derajat. Nah, jadi AB-nya itu adalah 200 dikali sudutnya adalah cos 10. Kenapa cos? Karena ini sudutnya terhadap sumbu X. Sumbu X ditambah untuk lengan yang kedua itu AO, di mana lengannya adalah 100 dan sudutnya tidak diketahui. Untuk mencari sudutnya ini, kita cukup menjumlahkan sudut di sini, yaitu 15 derajat, dan yang di bawahnya 10 derajat. Pindahin ke sini. Kenapa bisa? Karena ini sejajar dengan ini. Jadi sudut pada OA ini 25 gitu. 25 dari 15 ditambah 10 derajat. Jadi 100 dikali cos 25, maka sama dengan 200 cos 10 itu 34,73 ditambah 42,26, maka 287
sorry. Untuk 200 cos 10 itu sama dengan 196,96 ditambah 100 cos 25 itu 90,63. Nah, jadi 287,59 mm. Untuk lengan yang kedua yaitu lengan Y sama dengan yang lengan X, dimana kita tinggal merubah ininya menjadi Y. Ini juga sama, O, Y. Jadi ini juga tinggal diubah di sininya menjadi sin karena terhadap sumbu Y. Tambah 100 kali sin 25. Nah, ini baru 200 sin 10 itu adalah 34,73 ditambah 100 sin 25 itu 42,26, maka sama dengan 76,99 meter. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan lengan dan gayanya, kita mencari momennya. Maka momen pada titik 0 yaitu gaya pada sumbu X dikalikan dengan lengan yang tegak lurus. Nah, tegak lurus terhadap sumbu X itu, yang sumbu X itu adalah lengan Y, maka dikalikan dengan L Y ditambah gaya pada sumbu Y dikalikan dengan tegak lurus adalah lengan X, maka ini fx dikali ly, fx nya ada 30,78 dikali lengan y nya adalah 76,99 ditambah fy nya itu 84,57 dikali lengan x 207,59, maka sama dengan 26.691,238 Newton meter. Nah, kemudian ini adalah counterclockwise. Kenapa? Karena arah gayanya itu ke sana gitu, jadi positif atau counterclockwise. Dan ini hasilnya juga positif ya, jadi benar bahwa ini adalah counterclockwise. Kemudian selanjutnya di sini kita diminta untuk mencari resultan. Nah, resultan gayanya adalah R akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nah, fy nya tadi adalah 30,78 kuadrat ditambah fy nya adalah 84,57 kuadrat, maka sama dengan 89,99 Newton. Oke. Untuk soal pertama selesai, selanjutnya soal kedua. Di sini kita diminta untuk mencari gaya R ekuivalen dan momennya. Oke, pertama-tama kita tentukan dulu momennya. Ini M1, di sini M2, momen di tiap gayanya ya.
di sini M3. Nah, gaya yang bekerja pada momen yang bekerja pada M1 ini yaitu gaya dikalikan lengan. Gayanya adalah negatif 160. Kenapa negatif? Karena ini arahnya ke bawah, dimana ketika ke bawah adalah positif, ke atas adalah positif, ke kanan itu positif, dan ke kiri adalah negatif. Nah, jadi negatif 160 dikali lengannya yang tegak lurus adalah ini. Lengannya adalah 250. Jadi sama dengan negatif 40.000 Newton meter. Nah, untuk lengan yang kedua yaitu ini 240 positif ya, ini karena ke atas arahnya. Kayak lengannya 250 ditambah 250 yaitu 500. Maka sama dengan 120.000 Newton meter. Selanjutnya untuk pada momen ketiga yaitu ini, dimana arahnya adalah ke kiri yaitu negatif, maka negatif 200 dikali lengannya itu yang tegak lurus adalah ini, ada 250, maka sama dengan negatif 50.000 Newton meter. Selanjutnya untuk sigma momen pada titik 0, untuk mencari momennya itu tinggal dijumlahkan semuanya, dimana jumlahkan M1 ditambah M2 ditambah M3. M1 nya berapa? Yaitu negatif 40.000 ditambah positif 120.000 ditambah negatif 50.000. Ini jadi negatif ya, sama dengan positif 30.000 Newton per. Jika dikonversi ke meter maka jadi 30 Newton meter. Nah, ini arahnya gimana? Karena ini positif, maka itu counter clockwise atau ke kiri. cewek. Jadi ini adalah counter clockwise positif. Nah, selanjutnya soal meminta untuk mencari R-nya, dimana R-nya itu sama seperti tadi, yaitu R akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nah, di sini kan kita belum menemukan fy dan fx-nya. Maka untuk mencari fx dan fy dan fx itu tinggal mencari. Kalau fx itu gaya yang bekerja pada semua x, yaitu ini doang ya, M3 doang. Jadi fx-nya adalah M3 saja, sama dengan negatif 200 Newton. Kenapa negatif ya? Karena tadi arahnya ke kiri. Dan untuk fy juga sama, yang bekerja pada sumbu y itu adalah M1 dan M2. M1 ditambah M2, dimana M1 nya itu M2. Nah, M1 nya itu kan tadi negatif 160 ditambah positif 240 sama dengan 80 Newton. Nah, tinggal dimasukin fx nya tadi negatif 200 kuadrat ditambah fy nya adalah 80 kuadrat sama dengan 40 akar 29 atau 215